العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد البائس الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحسن المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الأحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف ملك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المؤتي المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الذي لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا احد ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم انت ومنك السلام وإليك يعود السلام وحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام برحمتك يا أرحم الراحمين وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Segala puji dan syukur kepada Allah mengawali perjumpaan kita pagi ini menyambung pengajian kitab Ihfazillah Yahfazka. Juga salam dan salawat kepada junjungan Nabi Agung Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam melepasi 12 Rabiul Awal pagi ini, hari atau tarikh yang ke-13 di bulan Rabiul Awal, bertemu kembali untuk menyambung pengajian jagalah Allah, Allah akan menjagamu. Dan telah pun kita rasakan bahwa pagi ini adalah penjagaan Allah kepada orang-orang yang menjaga hubungan dengan Allah. Kasih dan sayang Allah kepada orang yang kasih dengan Allah. Di muka surat 405 pagi ini kita akan mengkaji waktu-waktu yang mulia dalam pengabulan doa. Sememangnya rahasia dari rahasia Allah, waktu diperkenankan akan doa itu. Bahkan juga rahasia dari rahasia Allah, jenis doa-doa yang diperkenankan oleh Allah. Kepada jamaah Ihfazillah Yahfazka, yang paling penting adalah percaya dan berbaik sangka dengan Allah. Sekali lagi, percaya dan berbaik sangka dengan Allah. Tentang ada waktu-waktu yang diperkenankan oleh Allah Ta'ala akan doa, ataupun doa-doa yang diajar oleh Allah dalam Al-Quran, atau doa yang diajar oleh Rasulullah SAW dalam hadis-hadisnya. Pada kesempatan pagi ini kita menyambung tentang waktu-waktu berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, waktu yang mulia. Bacaannya terlebih dulu. Di antara waktu-waktu yang mustajab untuk berdoa, yaitu pada setiap kali selesai daripada melakukan sembahyang. Apabila kamu sudah selesai melakukan sembahyang fardu, maka waktu itu adalah waktu mustajab dalam berdoa. Maka berdoalah kepada Allah dengan sesuatu yang dimudahkan untukmu, khususnya ketika tahiyat akhir sebelum salam. Berhenti terlebih dulu. Jamaah Ihfazillah Yahfazka, sholat bahasa lain
bahasa kita adalah sembahyang. Sembahyang itu dari dua kata dijadikan satu. Sembah eyang. Kemudian diwasolkan, disambungkan jadi sembahyang. Supaya tidak mengelirukan. Agama Islam, agama yang benar. Agama Islam mengajar kebenaran. Agama Islam mengenalkan Tuhan yang Maha Benar. Agama Islam mengajar berhubungan dengan Allah dengan cara yang benar. Dan agama Islam mengajar berhubungan dengan Allah Tuhan yang Maha Benar. Allah mengajarkan cara untuk menyembahnya, yaitu dengan cara sholat. Dan sholat itu menyembah Allah secara khususiyah, tidak menduakan urusannya, melainkan urusan itu semata-mata kepada Allah. Adanya sholat jamaah, makmum harus ikut imam, tapi makmum dan imam sama-sama menyembah Allah. Makmum dan imam sama-sama mengabdi dan mempersembahkan sholatnya di hadapan Allah. Sholat atau sembahyang rukunnya ada dua. Satu, rukun qauli yang harus diucapkan. Dua, rukun fi'li yang harus dikerjakan. Rukun qauli yang wajib adalah takbiratul ihram, baca suratul Fatihah, kemudian baca tahiyat, kemudian baca sholawat di dalam tahiyat. Rukun fi'li pula adalah pergerakan mengiringi pergerakan sholat mulai takbiratul ihram hingga sampai salam. Dan di setiap pergerakannya harus ada tumakninah namanya. Berdiri ada tumakninah, rukuk ada tumakninah. Bangun dari rukuk atau i'tidal harus ada tumakninah. Sujud harus ada tumakninah. Duduk di antara dua sujud harus tumakninah. Sujud lagi tumakninah dan seterusnya hingga sampai salam. Apa tumakninah? Tumakninah itu bahasa Arab yang sudah biasa dilafadzkan dalam bahasa Melayu. Tumakninah dari segi syariat adalah berhenti sebentar sekadar baca tasbih. Ya. Berhenti sebentar sekadar baca tasbih. Tapi secara hakikat tumakninah itu merasakan bersama Allah walaupun sebentar dalam pergerakan. Berarti kalau belum merasakan bersama Allah, ia tidak pindah pergerakan. Maka kadang ada hamba Allah Ta'ala sujudnya itu agak panjang, atau duduk di antara sujudnya agak panjang. Itu bukan karena ngantuk atau tertidur, kita husnudzon, kita berbaik sangka, tapi menghadirkan rasa bersama Allah dalam sujudnya. Subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Itu lafadznya. Hatinya di mana? Saat hati itu dapat merasa bersama Allah, tumakninahlah orang itu secara hakikat. Nah, pelajaran dari sholat itu dibawa sampai ketika sudah selesai sholat. Bahasan saya atau bahasan kita adalah tentang sholat itu sendiri yang dihubungkan dengan doa setelah sholat. Muslimin dan muslimah, apa yang puan-puan rasakan saat sholat? Pasti jawabannya beda. Ada orang sholat karena meminta, maka disebut sholat hajat. Ada orang sholat masih peringkat terpaksa,
maka disebut sholat wajib. Sebab kalau tidak diwajibkan tidak sholat. Ya. Ada sholat sunnah mutlak. Ya. Ia bukan karena apa-apa, tapi karena semata-mata mempersembahkan dirinya, jiwanya, jiwa raganya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka niatnya ya usolli sunnatal mutlaqi, sahaja aku sholat sunnah mutlak, tidak ada disandarkan karena fardu ataupun ba'diyah, qobliyah, atau duha, atau tahajud, atau hajat, atau tasbih. Pokoknya sholat sunnah mutlak. Ya. Dan peringkat orang yang sholat sunnah mutlak ini adalah peringkat orang-orang yang sudah pasrah dengan Allah. Orang yang berserah kepada Allah. Sehingga dalam sholat sunnahnya itu, atau dalam sholat mutlak itu tadi, dia tidak lagi menghitung jumlah rakaatnya, tapi dia menikmati rakaatnya. Sekali lagi, dia tidak menghitung jumlah rakaatnya, tapi dia menikmati rakaatnya. 2 rakaat syukur kepada Allah, tambah lagi. 2 rakaat syukur kepada Allah, tambah lagi. Sampai beratus rakaat. Seperti cucu cicitnya Rasulullah SAW, Said Zainal Abidin. Itu sholat sampai 1000 rakaat, tak terasa. Saya percaya muslimin muslimah belum ada yang pernah sholat 1000 rakaat dalam sehari. Ya. Kalau 1000 rakaat dalam setahun mungkin dihitung dengan sholat tarawihnya sekali. 100 rakaat dalam sehari itu juga mungkin, ya, mungkin muslimin dan muslimah. Dan saya berbaik sangka dan semoga terus berbaik sangka, ada jemaah yang sudah pernah diberi lazatnya sholat sehingga tidak menghitung jumlah rakaatnya sholat. Ya. Walaupun diawali karena haram. Ya. Saya contohkan untuk diri saya, semoga tetap tidak mengurangi pahala ataupun ridha Allah Subhanahu wa taala. Tidak mengalahkan nikmatnya sholat ketika di Padang Arafah. Saya kalau di Padang Arafah pada hari yang ke-9 lebih memilih di luar kemah. Itu dari dulu lah Allah beri perkenan kepada saya untuk pergi haji, walaupun di tempat VIP sekalipun saya bentang tikar di luar kemah. Kemudian ada jamaah 1, 2, 3 yang mengikuti. Kononnya nikmat diberi di luar kemah, dari malam sampai pagi, sampai kepada siang, ya, mencari tempat yang selesa, sampai petang, sampai hampir terbenamnya matahari. Ya. Itu sholat di atas sejadah di bumi Arafah. Awalnya sholat hajat. Anaknya 5, disolat hajatkan semua. Kemudian hajat-hajat yang lainnya disolat hajatkan semua. Kawan-kawan yang kirim doa disolat hajatkan. Sampai jumlahnya solat hajat itu tak terhitung. Karena sudah berulang-ulang. Nah kalau hajat itu sudah, hajat jamaah sudah, hajat anak sudah, hajat istri sudah, ya. Hajat hidup sudah, hajat mati sudah, hajat selepas mati sudah, tapi masih ingin sholat. Nah ingin sholat setelah hajat-hajatnya habis, baru terasa itulah sholat sunnah mutlak. Ya memang mempersembahkannya adalah kepada Allah. Nah, semoga dan jika sudah seperti itu, berarti sholatnya memuji Allah. Sholatnya bersyukur kepada Allah.
sholatnya bermesra dengan Allah. Nah, setelah sholat, angkat tangan, minta, mohon, dan berdoa kepada Allah. Insya Allah mustajab. Karena doanya sudah tidak memaksa Allah lagi. Doanya sudah tidak ragu dengan Allah. Tapi doanya itu adalah karena bercakap-cakap dengan Allah. Berbincang-bincang atau berbicara dengan Allah, bermunajat, berbisik dengan Allah. Oleh itu, dikatakan tadi, setiap kali selesai daripada melakukan sembahyang. Nah, sekarang tepuk dada tanya diri, sembahyang kita di tingkatan yang mana? Kitalah yang paling tahu tentang diri kita. Dan semoga sembahyang kita adalah nyatanya syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah berkenan kita untuk panggil. Puan-puan, dapat hadiah. Ya. Hadiah itu disampaikan melalui telepon. Dapat hadiahnya adalah mobil ataupun kereta Mercedes C200 umpama. Puan-puan di telepon berkali-kali. Puan-puan tak dengar. Ya. Kemudian ketika puan-puan buka, ada 9 kali panggilan. Puan-puan balas telepon orang yang menelpon 9 kali tadi. Kemudian puan-puan tanya, sampai 9 kali telepon saya ada apa? Puan tadi, puan dapat hadiah. Tapi karena puan tak angkat punya telepon, hadiahnya ditukar ataupun digantikan kepada orang lain. Kira-kira puan-puan menyesal tak angkat telepon? Menyesal. Kenapa tadi saya tak dengar? Itu baru kereta. Ya, hadiah kereta. Ini adalah hadiah panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Muslimin dan muslimah, coba kita gunakan rasa yang seperti itu. Agar supaya dan semoga saat kita dengar panggilan itu, kita syukur pada Allah. Alhamdulillah saya masih mendengar panggilan. Kemudian masih mendengar panggilan dan bisa menyaut panggilan. Artinya dengar panggilan sholat masih bisa sholat. Karena satu masa nanti puan-puan dengar panggilan sholat tapi sudah tidak dapat sholat seperti sekarang. Dan ini tazkirah saya khususnya kepada jamaah surau Makom Tengah. Surau Makam Tengah, surau yang sama-sama kita buat itu. Malam 12 saya dijemput untuk mengisi tazkirah. Belakangnya kan makam. Ya, belakangnya makam. Berbetulan malam itu blackout. Lampu malam 12 kawasan kami blackout. Lepas itu kita pakai genset, pakai generator. Mahat pun pakai generator. Alhamdulillah Mahat punya generator sendiri. Jadi ketika lampu TNB ataupun PLN bahasa Indonesianya blackout, kita buka generator. Jadi di surau-surau itu karena blackoutnya dari petang, maka sudah ada persiapan untuk generator. Kawasannya gelap, surau saja yang bercahaya. Kemudian saya bawa satu kumpulan pelajar perempuan saja yang saya bawa ke sana, yang lelaki tidak. Di situ akan melewati pekuburan, karena belakang imam itu sudah pekuburan, sudah tanah pekuburan macam section 21 macam. Jadi saya terinspirasi bahwa untuk sama-sama mengingatkan sunnah Rasul itu sholat jamaah. Menyambut Rasulullah atas kelahirannya, menghidupkan sunnahnya salah satunya sholat jamaah. Kalau kita dengar panggilan, jom ayo kita sholat jamaah. Suraunya sudah dekat. Karena satu masa nanti kita akan dengar seperti orang di belakang kita di kubur maksudnya. Itu dengar azan
Terus speakernya saya pasang besar, ya, hampir menyamai masjid speakernya. Menaranya juga tinggi. Jadi ahli kubur itu dengar, tapi dia sudah tidak dapat datang lagi ke surau ini. Karena apabila datang ke surau ini pasti jamaah lari. Jadi sekarang ini kita masih dengar. Ketika kita masih dengar, alhamdulillah syukur. Diberi oleh Allah boleh dengar panggilannya. Diberi pula oleh Allah dapat memenuhi panggilannya. Sebelum kita dengar panggilan tapi tak dapat memenuhi panggilannya. Nah, saat kita khususnya jamaah pengajian Ifadillah yang Fazka merasa seperti itu, insya Allah sholat kita adalah syukur kita kepada Allah Ta'ala, ya. Dan mulai ada rasa nikmatnya setelah sholat tidak tergesa-gesa, karena seakan-akan Allah Ta'ala itu berbisik dengan kita, kamu mau minta apa? Pernah puan-puan terasa di dalam hati bisikan-bisikan kerohanian dari Sang Pencipta alam semesta selepas kita sujud kepadanya, kemudian terbisik, kamu minta apa? Kemudian puan-puan malu-malu, ya, pura-pura malu, saya segan ya Allah mau minta, tapi sebenarnya banyak permintaan saya minta BBM umpama saja. Dan itu bisikan kerohanian, ya, bisikan kerohanian. Tapi harus didahului dengan apa yang mampu kita lakukan. Berdiri sholatnya, rukuknya, sujudnya, iktidalnya, duduk di antara dua sujud, kita persembahkan kepada Allah. Selesai, assalamualaikum, assalamualaikum, zikir. Kemudian saat doa itu terbisik, kamu minta apa? Terperanjat kita sampai tak mampu berkata-kata. Oke, itu satu. Yang kedua, dalam penggal ini tadi adalah disebutkan tentang waktu sebelum salam, yaitu ketika tahiyat akhir. Muslimin dan muslimah jangan aneh-aneh dulu mintanya ketika sholat itu. Satu, harus menjaga etika, menjaga sah dan tidaknya. Karena dalam sholat bahasanya hanya satu saja, tak boleh pakai bahasa lain. Itu sudah undang-undang. Ya. Harus pakai satu bahasa. Ya. Bangsa apapun, warna kulit apapun, ya, dari benua manapun, sholat harus satu bahasa, yaitu bahasa Arab. Duduk tahiyat akhir sebelum salam, hendak berdoa harus pakai bahasa Arab. Kalau tak pandai berbahasa Arab, ikutlah doa bahasa Arab yang diajar oleh Rasulullah SAW. Dan tentunya muslimin muslimah sudah hafal. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabri. Pertama, ingat kubur. Wa min azabin nari, azab neraka. Wa min fitnatil mahya, fitnahnya hidup. Seperti pandemi COVID-19 ini fitnah, ya. Insya Allah ini sudah hampir berakhir. Puan-puan suka berakhir ke suka terus? Puan-puan suka terus ke suka berakhir, ya? Ini sudah PKP dah buka antar negeri, ya. Tapi ternyata ketika dibuka persempadanan antar negeri, jangkitan penularan tambah lagi. Muslimin dan muslimah, antara fitnahnya dunia, min fitnatil mahya, fitnahnya hidup itu ya dari 2019 sampai 2021 ini masih berada dalam pandemi COVID-19. Dari segi hikmah, muslimin muslimah telah pun merasakan, ya. Oleh itu dalam tasyahud akhir sebelum salam, salah satu doanya itu wa min fitnatil mahya wal mamati, dan juga fitnahnya mati. Wa min fitnatil masihid dajjal, dan dari fitnahnya dajjal al-masih, ya. Kemudian ditambah ya muqallibal qulub
Sabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Wahai Tuhan yang membolak-balikkan hati, tenangkan, sabit kuatkan hati kami untuk berpegang kepada agamamu dan senantiasa taat kepadamu. Hendak ditambah, ya Allah, ya, kau perkenankan BTBM harus pakai bahasa Arab. Ustadz, BTBM itu bahasa Arabnya apa? Ya. BTBM bahasa Arabnya tetap BTBM, ya. Karena itu belum masuk dalam kamus bahasa Arab, jadi harus dibahasa Arabkan sendiri dengan nama yang sama. Ya. Allahumma inna nas'aluka BTBN umpama. Ya. Tapi saya tidak anjurkan seperti itu. Ya penting, tapi ada yang lebih penting. BTBN itu adalah ekspresi kita cinta Allah dan Rasulnya. Ya. Jadi letakkan di luar sholat sajalah. Ya. Terima kasih kepada semua jemaah yang berdoa dan mengikut sertakan doa BTBM selepas sholatnya. Di luar sholat saja. Di dalam sholat sebelum tasyahud akhir cukuplah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW tadi. Allahumma inni a'udzubika min adzabil qabri wa min adzabin nar wa min fitnatil mahya wal mamat wa min fitnatil masiihid dajjal ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinika wa ala ta'atik. Kemudian salam. Nah setelah salam kemudian zikir, selepas zikir angkat tangan doa ikutkan BTBM. Nah, semoga Allah SWT memudahkan. Nah, yang disampaikan oleh Dr. Aid Al-Qarni tentang waktu di antara mustajab itu punya doa, ya, muslimin dan muslimah. Waktu mustajab doa berarti harus doa-doa yang unggulan, kan begitu. Bukan doa urusan-urusan yang kecil-kecil, tapi adalah doa-doa yang besar-besar lah. Artinya besar itu ya bukan sifatnya sementara, tapi sifatnya adalah berkekalan. Saya teruskan dulu. Adapun setelah salam, lalu kamu terus mengangkat kedua tanganmu, maka tiada dalam sunnah yang menjelaskan hal itu. Rasulullah SAW tidak pernah melakukannya. Dan juga tidak pernah dilakukan seorang pun dari kalangan sahabat. Jadi mengangkat tangan terus setelah selesai daripada sembahyang tidak pernah dilakukan oleh Rasulullah, akan tetapi berdoalah sebelum salam. Titik. Semoga tidak mengelirukan. Ya, semoga tidak mengelirukan. Sebab apabila disabitkan kepada Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah tidak melakukan, dan ketika Rasulullah tidak melakukan, bukan berarti adalah dilarang. Saya buatkan pendekatan. Contoh, puan-puan selepas salam, assalamualaikum, assalamualaikum. Handphone puan-puan hidup, terus pegang handphone, terus angkat telepon, terus jawab telepon. Boleh tak? Boleh tak? Ya. Boleh. Puan-puan assalamualaikum, assalamualaikum, terus angkat telepon. Istighfar pun tidak, apalagi tasbih, tahmid, takbir. Terus jawab telepon, assalamualaikum, dan seterusnya, bla 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 bla. Boleh. Kenapa? Karena sudah selesai sholat. Kalau angkat telepon boleh, takkan angkat tangan doa tak boleh. Ini puan-puan kita pecahkan minda kita. Rasulullah tak buat seperti itu. Tak semua yang Rasulullah tak buat adalah dilarang. Puan-puan, apalagi kepada bangsa bukan bangsa Arab yang tidak bisa fasih berbahasa Arab, maka silahkan doa sebelum salam pakai bahasa Arab, silahkan. Doa selepas salam sudah jadi satu kebebasan, mau pakai bahasa Melayu kah, pakai bahasa Jawa kah, pakai bahasa Tamil kah, pakai bahasa apa saja, sampai pakai bahasa perasaan. Puan-puan dulu, ya. Kadang-kadang pakai bahasa perasaan, angkat tangan tapi tak bunyi. Nah, ya. Angkat tangan tapi tak keluar suara. Ya. Itu ketika sendirian. Ketika lagi puan-puan jadi imam, ya umpama. Imam itu salah satu yang ditakutikan doa setelah sholat. Saya tak hafal banyak doa, saya tak pandai doa. Itu ya sebenarnya lucu. Ya. Saya tak pandai doa.
Artinya tak pandai doa bahasa Arab, karena setiap harinya kita itu ya minta kepada Allah, takkan kita tak pandai minta. Ya. Jadi penggal yang ini tadi semoga tidak mengelirukan. Puan-puan silahkan doa sebelum salam. Dan setelah salam pun puan-puan memuji Allah, beristighfar, kemudian angkat tangan dan berdoa adalah tidak dilarang. Di antaranya juga yaitu berdoa antara azan dan iqamah. Sebagaimana yang dijelaskan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi, doa yang mustajab adalah antara azan dan iqamah. Maka perbanyakkanlah berdoa dan memohon kepada Allah supaya Dia berkenan untuk mengabulkan dan memberikan kepadamu apa yang kamu cita-citakan. Titik lagi. Fenomena orang dulu menunggu iqamah adalah dengan pujian. Sampai sekarang di kampung saya, azan, selesai azan, bilalnya sholat qobliyah, selepas sholat qobliyah, pujian dulu. Ya. Ada yang pujiannya itu pakai bahasa Jawa, ada yang pujian itu ya Arab ya Jawa. Ya, saya masih ingat, wong mati ing alam kubur, ora usah dikirim bubur. Wong mati ing alam kubur, ora usah dikirim bubur. Kirimane moco Al-Quran, ba'da sholat maus tahlilan. Puan-puan nggak paham tak terjemahkan. Ya. Orang mati di alam kubur itu nggak usah dikirim bubur, nasi, bubur lampuk ke apa saja. Ya. Karena sudah tidak waktunya. Apa kirimannya? Baca Quran, baca tahlilan. Nah itu dikumandangkan antara azan dan iqamah. Ya. Kemudian diiringi sholawat, sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, sholatullah, salamullah ala toha rasulillah, dan seterusnya. Tidak timbul masalah karena komunitas muslim semua. Ya, tidak timbul masalah. Sebab satu kampung ini adalah semua orang Islam. Tapi akan timbul masalah jika komunitasnya beragam, ada muslim, ada bukan, jadi suara speakernya akan dirasa mengganggu. Maka seperti puan-puan di Bandar, azan berhenti, sholat sunnah, kemudian iqamah. Nah, antara azan dan iqamah walaupun tidak berupa pujian seperti yang saya ceritakan, itulah waktu ya untuk dimanfaatkan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Berarti memperuntukkan kesempurnaan sholat itu adalah dari azan sampai iqamah, sampai sholat jamaah, sampai zikir dan doa. Ini apabila kita kumpulkan waktunya mungkin perlu 10 menit atau perlu 15 menit dalam satu sholat fardu dari rangkaian azan sampai iqamah. Panjang tak 15 menit itu? Ya. Muslimin dan muslimah yang waktunya lapang tidak panjang, yang waktunya sempit terasa panjang. Oleh itu jangan nilai orang, nilai diri sendiri. Contoh ya, pemandu bus ya, muslimin dan muslimah kemudian singgah di masjid, tapi ini jarang ya, pemandu taksi sajalah, pemandu taksi. Kalau bus agak sulit sedikit ya karena penumpangnya banyak. Waktu azan dia berhenti ya. Selepas itu ikut sholat jamaah. Nah itu kalau dia bawa penumpang kemudian waktunya panjang seperti orang yang lapang waktunya, tentu penumpangnya marah. Oleh itu imam itu yang baik adalah jangan panjang, sebab belakangnya makmumnya itu orangnya bermacam-macam, yang sedang-sedang saja. Termasuk juga wirid dan juga doanya.
kecuali panjangkan ketika sendiri. Nah itu sepanjang-panjang mau panjang ya silahkan. Karena bawa diri sendiri, tidak bawa banyak orang. Ya, itu tadi adalah antara azan dan iqomah. Lagi, di antaranya juga yaitu berdoa ketika sujud. Dalam sebuah hadis yang sahih Rasulullah SAW bersabda, "Aqrabu ma yakunul abdu 'inda rabbih wa huwa sajidun fa'aksiru minad du'a." Saat yang paling dekat seorang hamba kepada Tuhannya adalah saat sujud, maka perbanyakkanlah berdoa. Muslimin muslimah, kita bicara syariat dulu. Dalam sholat itu ada rukun pendek, ada rukun panjang. Rukun panjang itu berdiri. Rukun pendek itu salah satunya adalah sujud. Maka sujud tidak boleh melebihi panjangnya berdiri. Ya. Puan-puan sujudnya lama. Nah, dalam syariat boleh membatalkan sholatnya sebab itu rukun yang pendek, maka berpada-pada kalau sujud dalam sholat. Kecuali kalau puan-puan itu sujud di luar sholat, panjang ya enggak apa-apa. Ya. Tapi ya betul-betul sujud, jangan menggantikan sujud itu adalah tidur. Ya. Nah, saat kita panjangkan sujud, dalam sujud kita doa, lebih aman, lebih selamat sujud setelah salam. Ya. Di dalam sujudnya setelah salam berarti sujud di luar sholat. Nah, yang dimaksudkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis ini tidak spesifikasi sujud di dalam sholat. Walaupun lebih baiknya adalah ketika sujud di dalam sholat. Nah, menjaga syariatnya sholat supaya rukun pendek tidak melebihi rukun panjang, maka ketika sujud, puan-puan selesai baca tasbih subhana rabbiyal a'la wa bihamdi dan seterusnya, puan-puan tambah doa ya yang ringkas. Apakah Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar, ya. Sehingga panjangnya sujud tidak melebihi panjangnya berdiri. Diriwayatkan yang lain lagi. Faqaminun ayyustajabalakum, yaitu adalah waktu yang layak untuk dikabulkannya doa. Muslimin dan muslimah, saya buat pendekatan lagi melalui telepon aja ya. Puan-puan menelpon. Kebiasaan kita, jarak yang jauh itu bisa berkomunikasi bukan dengan panggilan manual. Bukan dengan panggilan manual. Saya dengan ayah ibu saya berbeza rumah. Itu saya kalau panggil atau ayah saya panggil dengan saya, itu bukan pakai suara kuat. Ayah. Tak. Zaman kita hari ini adalah pakai telepon. Bahkan kadang-kadang puan-puan yang rumahnya 2 tingkat, ya, yang satu di bawah, yang satu di atas, panggil yang di atas pun pakai telepon karena yang di atas punya telepon, yang di bawah juga punya telepon, ya, supaya tidak seperti orang marah-marah. Nah, kemudian suaranya kuat panggil yang di bawah. Oke, ya. Bagaimana rasa puan-puan panggil? Kemudian puan-puan minta, kemudian dijawab, ya, panggilan itu, kemudian diperkenankan permintaan itu. Apa rasa di dalam hati? Pasti akan ada rasa puas. Panggilannya dijawab, ya. Kemudian setelah dijawab diperkenankan pula permintaannya. Yang ingin saya sampaikan kepada puan-puan, kapan atau bila kita merasa Allah itu jawab dan Allah Ta'ala perkenankan, pada saat itulah faqaminun ayyustajabulakum, waktu yang layak dikabulkan doa, dan itu dirasakan oleh orang yang percaya doanya diperkenankan.
Saya terlintas lagi semalam mengisi pengajian lagi. Semalam petang selepas asar itu majelis Maulid Nabi untuk pelajar-pelajar kafa. Ya. Saya buat kafa, itu tiru nama dari Malaysia, kafa kelas Al-Quran dan Fardu Ain. Ya, saya terapkan di sini. Kalau MMQ daripada Indonesia terapkan di sana. Ya. Jadi menjemput saya untuk menyampaikan petang semalam. Dengan pelajar kecil-kecil, ya saya ceramah tak lama, hanya dalam 15 menit saja. Saya coba asah akalnya. Di sini itu daerah bandarnya namanya Pati. Kalau Abi, panggilan saya itu Abi di Pati, kamu di sini. Kamu panggil Abi dengar tak? Tak dengar sebab jauh. Kemudian supaya dengar, caranya bagaimana? Pakai telepon. Nah, budak sekarang udah modern. Tapi kalau kamu panggil orangnya nampak, tapi agak jauh, kamu panggilnya macam mana? Kuatkan suara. Sekarang ayo kita panggil Rasulullah. Cara manual dulu. Ya Rasulullah. Jadi budak-budak semua angkat suara. Ya Rasulullah. Ulang sampai 3 kali. Paling kuat kamu panggil Rasulullah. 1, 2, 3 dia panggil ya Rasulullah. Momen itu saya mau tanya, kamu panggil Rasulullah itu siapa? Ada sebagiannya yang berani menjawab Rasulullah itu ya utusan Allah. Namanya siapa? Namanya Nabi Muhammad. Kalau disebut Muhammad saja itu enggak terbiasa. Jadi harus ada nabinya. Namanya siapa? Nabi Muhammad. Budak-budak enggak berani terus sebut Muhammad saja. Mesti ada gelarannya. Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu siapa? Dengan pertanyaan itu tujuan saya adalah menanamkan di hatinya. Kalau biasa sebut Nabi, sekarang kamu panggil, ya Nabi Muhammad. Dia pun panggil, ya Nabi Muhammad. Kira-kira Nabi Muhammad dengar enggak? Diam semua. Dengar tak? Kamu di Pati, kamu di Nurul Huda, Nabi Muhammad di Madinah sana, kamu panggil, ya Nabi Muhammad, dengar tak? Baru saya masukkan, Rasulullah dengar, Nabi Muhammad dengar. Sebab ada malaikat yang membawa suara kamu sampai ke sana, seperti 2 telepon. Ya. Ini tidak kelihatan kabelnya, tapi dapat saling mendengar walaupun jaraknya jauh. Oleh itu solawat-solawat yang disampaikan, yang dibunyikan itu tidak diukur dari jarak, tapi dari kesungguhan kita menyampaikan. Nah, ini tadi kok sampai ke situ bahasannya. Sebenarnya muslimin dan muslimah tadi adalah merasakan Allah jawab dan merasakan Allah memperkenankan. Selanjutnya, maksudnya yaitu layak dan dekat. Saatnya untuk dikabulkan doa. Bertakwalah kepada Allah untuk selalu memperbanyakkan doa ketika sujud, yakni setelah dia membaca Subhana Rabbiyal A'la wa bihamdi. Juga lagi sepertiga akhir daripada malam, waktu yang mustajab doa. Sepertiga akhir. Dalam hadis sahih Rasulullah SAW bersabda, Innallaha azza wa jalla yanzilu ila sama'i dunya fis sulusil akhiri minal laili fayaqul hal min sa'ilin fa'utiyahu hal min da'in fa astajibalahu hal min mustaghfirin fa'ufiralah. Sesungguhnya Allah azza wa jalla turun ke langit dunia pada sepertiga akhir malam. Lalu dia berfirman, adakah orang yang meminta? Pasti aku berikan permintaannya. Adakah orang yang minta keampunan? Pasti akan aku ampuni. Muslimin dan muslimah rahimakumullah. Semoga tidak keliru dalam membayangkan
Allah turun ke langit dunia jangan dibayangkan seperti lembaga, jangan dibayangkan seperti makhluk. Maka oleh ulama memperhalusi arti turun itu adalah rahmat Allah Ta'ala diturunkan. Kemudian rahmat itu ditawarkan dalam bentuk siapa yang berdoa akan diperkenankan. Ya, siapa yang meminta akan diberikan. Siapa yang minta ampun akan diampunkan. Kira-kira berat tak sepertiga malam? 12 dibagi 3, ya. Satu per 3-nya adalah untuk ya. Kemudian 1 per 3-nya untuk rehat. 1 per 3-nya untuk keluarga, makan, minum, dan lain-lain. Kadang-kadang kita itu tahu, tapi pura-pura tak tahu. Ataupun kita itu tahu, tapi seperti orang tidak tahu. Kita tahu, tapi melakukan, minta maaf, tapi tidak melakukan seperti yang kita tahu. Kita tahu sepertiga malam itu adalah waktu mustajab doa. Tapi kadang kita sepertiga malam itulah enak-enaknya tidur kan begitu. Nah, sekarang semoga jadi peringatan kepada kita semua ya, punya hajat kepada Allah Ta'ala, percaya Allah mampu memberi. Hanya kita kuatkan hubungan dengan Allah salah satunya melalui doa. Di antaranya lagi adalah waktu asar pada hari Jumat. Sebab pada hari Jumat ada waktu di mana bila seorang hamba itu memohon kebaikan, pasti dia akan mengabulkan permohonan si pemohon itu daripada kaum muslimin. Waktu itu adalah waktu terakhir pada hari Jumat setelah sembahyang asar. Muslimin dan muslimah, luaskan cara berpikir tentang Allah mengabulkan doa di waktu yang mustajabah. Puan-puan tunggu, sekarang ini hari Rabu. Kemudian terdetik di hati, aku akan tunggu doa nanti setelah sholat asar pada hari Jumat. Aku akan doa BTBM setelah asar hari Jumat. Mustahil apabila selepas puan-puan doa bahwa sejadah puan-puan ada duit 10 juta. Ataupun 10.000 ringgit. Mustahil. Kalaupun ada puan-puan pasti akan melompat dan akan takut dan akan panggil ramai orang, ini duit siapa? Karena cara Allah Subhanahu wa Ta'ala memperkenankan doa di waktu mustajab doa itu, muslimin muslimah ada caranya. Masya Allah, ya. Syukur dan terima kasih lagi, ya kawan-kawan semalam berkah Maulid Nabi itu, ya BTBM mulai ada isinya. Mulai ada isinya, ya ada yang isi 10.000, ada yang isi 1.000, ada yang isi ratusan juga ada. Semua itu adalah cara Allah Ta'ala. Nah, mungkin itu adalah doa puan-puan ketika sepertiga malam yang lepas-lepas. Doa ketika selepas sholat yang lepas-lepas. Sehingga Allah Tuhan yang sememangnya Maha Tahu mengatur cara itu. Nah, berarti kita harus bagaimana? Ya manfaatkan waktu mustajab doa itu, tapi tidak seharusnya dan semestinya kita menetapkan harus yang namanya diperkenankan itu ya seketika itu. Belum, tidak seperti itu. Yang terakhir dalam tajuk ini adalah di antara waktu doa mustajab itu adalah pada hari Arafah, yaitu 9 Zulhijjah, di mana Allah memperhati semua manusia pada hari itu dan berada di Arafah. Muslimin dan muslimah, semalam malam, artinya malam tadi dan sebelumnya itu ada satu hamba Allah, satu datuk dari Kedah. Itu telepon saya karena sudah mulai buka visa umrah dan jamaah Malaysia pun sudah mulai ada yang pergi. Dia pelawak saya, Ustaz, jom kita pergi umrah. Asalnya dia belum tahu kalau saya itu masih berada di Indonesia.
Saya tanya yang lebih tinggi dari itu. Ya. Kenapa ajak saya umrah, Datuk? Ajaklah sekali haji. Bisa haji sudah buka belum tuh? Gitu. Kalau umrah buka, haji sudah buka Ustaz. Nah, sekali lah kita pergi haji. Oke Ustaz. Nah, dia sebut satu datuk yang sekarang naik daun lagi, yang punya visa dari kerajaan Saudi. Nanti kita minta kepada itu Ustaz, untuk saya dengan Ustaz kita pergi haji. Insya Allah. Jam 11:30 malam itu punya telepon. Padahal itu masih berapa bulan lagi haji. Masih banyak bulan lagi ditawarkan seperti itu. Berarti insya Allah jika jadi rezekinya 9 Arafah yang disebut dalam bab ini ataupun dalam bacaan ini tadi, hari Arafah, jika di bumi Arafah berarti dapat 2, bumi yang berkah untuk berdoa, dan di 9 Arafah berarti di tarikhnya atau di waktunya. Bagi muslimin dan muslimah juga saya dan kita semua yang tidak di bumi Arafah tetap berpeluang di tarikhnya, yaitu di 9 Arafah. Rasanya karena saya sudah ditunggu di luar untuk mengendalikan juga majelis pertandingan tadi, ya. Jadi saya cukupkan ini terlebih dulu. Insya Allah yang akan datang kita akan teruskan, dan harap maklum karena membagi-bagi masa, ya. Kononnya itu yang macam artis lah, diperlukan sana sini ketika diperlukan, ya. Tapi ketika tidak diperlukan ya insya Allah talaki tetap jalan dan lain-lain tetap jalan. Ini tadi hampir-hampir saya WhatsApp ditangguhkan, tapi saya sayang, ya. Walaupun sebentar tetap kita teruskan. Demikian, dan kita akhiri bersama dengan baca doa. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma rzuqna ilman nafi'ah wa amalan sholihan maqbulah wa rizqan halalan thayyiban wasi'an barakah. Allahumma ja'alna minal ladzina yastami'una qawla fayattabi'una ahsanahu bi rahmatika ya arhamar rahimin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Adanallahu wa iyyakum ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah ada bersama lagi. Alhamdulillah. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum. Terima kasih Ustaz. 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 Waalaikumsalam Ustaz. Terima kasih. Terima kasih Ustaz. Assalamualaikum Ustaz. Terima kasih. Salam, ya. Terima kasih Ustaz. Alhamdulillah. Terima kasih banyak-banyak Ustaz.